Salam sejahtera. Di sini saya Firdaus Adi Sentari akan memaparkan pengalaman saya sebagai junior auditor di sebuah akuntan publik dalam melaksanakan persiapan tugas akuntan publik studi kasus pada PT BPR Polijaya. Tujuan saya membuat konten ini adalah guna untuk mata kuliah saya, dalam hal ini mata kuliah Magister Akuntansi 2020. Dalam pengauditan suatu perusahaan, saya selalu diarahkan dan diajarkan 5 folder dalam suatu perusahaan. Adapun folder pertama saya kasih nama perusahaan, folder kedua adalah SPM atau sistem, folder ketiga adalah laporan, folder keempat adalah KKP atau kertas kerja pemeriksaan, folder kelima adalah data pendukung lainnya. Adapun isi dari folder pertama adalah data internal perusahaan, itu berisi file ataupun data-data keuangan perusahaan seperti laporan pos kita kenal neraca, laporan laba rugi, buku besar pembantu, baik itu dari neraca, rugi, dari mulai aset, ekuitas, pendapatan sampai beban. Ya, saya rekap dalam folder data internal perusahaan. Atau sistem pengendalian manajemen. Ini saya kasih warna berbeda karena konten yang akan saya paparkan semuanya ada di SPM. Saya akan paparkan lebih lanjut. Selanjutnya, yang ketiga adalah laporan. Supaya nanti finalnya adalah LAI atau laporan auditor independen yang bersambut pemeriksaan. Yang sebagai gambaran awal itu berisi saldo masuk, koreksi dari kredit, saldo per audit, dari neraca sampai laba rugi. Terhadir isi dari folder SPM yang telah tadi saya jelaskan, yang berisi prosedur-prosedur audit yang memulai dari tahap pendahuluan, 2 tahap perencanaan, 3 tahap pengujian dan pelaksanaan audit, 4 tahap penyelesaian pelaporan audit, yang keenam adalah formulir-formulir berita acara. Nah, di sini saya kasih warna berbeda. 2 folder ini, 2 prosedur ini tahap pendahuluan sampai pemerikatan, 2 tahap perencanaan, karena persiapan ini ada di folder ini. Baik, kita langsung saja ke prosedur pertama, yakni prosedur pra perikatan. Survei pendahuluan yang atau bahasa lainnya adalah preliminary audit atau persiapan audit atau audit pendahuluan, istilah lainnya, untuk memperoleh gambaran umum auditi serta mengidentifikasi kelemahan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Adapun survei pendahuluan ini kan yang pertama data klien, itu latar belakang dan sekarang atau diuraikan sejarah singkat perusahaan, profil perusahaan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis jasa yang diberikan kepada itu audit laporan keuangan atau audit forensik. Ketiga adalah informasi mengenai kita menemukan informasi ini karena memungkinkan audisi yang bermanfaat pada auditor pengganti dan melakukan perikatan. Berikutnya adalah risiko. Sebagaimana kita ketahui dalam bukunya risiko penugasan itu ada 2 yang kita kenal, yaitu risiko audit yang akan dapat kita diharinya setelah audit fix dan risiko inherent, yang keduanya itu dapat mempengaruhi penugasan. Dan selanjutnya adalah akuntansi dan laporan apakah perusahaan tersebut itu menggunakan software akuntansi atau tidak. Selanjutnya adalah konsultasi dan atau penggunaan sebagai spesialis. Selanjutnya adalah perkiraan kontrak dan juga penggunaan bagian data itu mengarahkan ke subtoko ini semua. Selanjutnya survei pendahuluan itu adalah membangun penilaian integritas manajemen, karena akan dijelaskan. Selanjutnya adalah penilaian independensi KAP dan publik. Gimana nih kedudukan dalam departemen atau tidak checklist. Selanjutnya akuntan publik menerima barang atau tidak, dan akhirnya nanti kesimpulan dari akuntan publik terhadap
audit. Mungkin sebagai gambaran saya akan berkas survei pendahuluan. Baik, di sini sebagai contoh saya kasih lihat contoh survei pendahuluan. Koreksi apabila saya keliru. Di sini survei pendahuluan itu kan apabila ini tahun baru, tahun audit baru. Dan untuk pemutahiran data ini saya lihat tahun pengauditan tahun kedua dan berikutnya. Jadi karena ini tahun pertama, saya kasih nama untuk kami kasih nama survei pendahuluan. Ada kondisi dari survei pendahuluan. Ini data klien, latar belakang bisnis dispesifikasikan, tujuan, profil perusahaan, jumlah perusahaan, jumlah karyawan, susunan perusahaan, sampai gambaran awal tentang posisi keuangan, laporan keuangan yang lainnya. Baik, menginjak ke data kedua itu jenis jasa berikutnya. Jenis jasa yang diberikan kepada klien yaitu audit laporan keuangan, manajemen data, tentang waktu dan sebagainya. Jadi saya mendapatkan informasi mengenai audit dahulu. Ini dapatkan opini WDP dan ini sebelumnya KAP Sabah dan alasan pengajuan auditor ini apakah ada kemudian untuk melakukan bantuan tertentu. Jadi bagusnya sih risiko penugasan, audit, kemudian rincian masalah-masalah yang bersifat potensi dalam laporan keuangan, checklist ada ya. Perkiraan kontrak, jadwal penagihan, dan diakhiri dengan lembar checklist yang ini dilakukan oleh minimal tingkat senior auditor. Penilaian kualitas manajemen, standar etika, pengalaman, kompetensi manajemen, dan sebagainya. Ini diisi oleh senior auditor. Penilaian independensi, akuntan publik, hubungan dengan tugas klien sesuai dengan kode etik yang telah kita ketahui. Perkuliahan ini ada kesimpulan dan ini checklist di dalam dari proses atau prosedur tahap pendahuluan dan perikatan ini, yakni komunikasi dengan guru, di mana barangkali mungkin auditor pendahulu meminta kepada auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan perikatan. Dan nanti saya biar sekalian nanti saya kasih lihat contohnya. Terus yang prosedur ketiga adalah evaluasi penerimaan atau biasa kita kenal dengan engagement letter. Itu pihak auditor atau pengauditi sebaiknya menggunakan evaluasi atau engagement letter ini yang berguna untuk menghindari kesalahpahaman berkenaan dengan perikatan tersebut. Keempat adalah susunan tim dengan susunan yang berlima lengkap, inisial, tanda tangan, dan barang. Namun orang-orang atau yang tertera berisi tentang partner, supervisor, pemerhati, dan nanti sekalian juga jadwal audit, yakni adalah kegiatan atau durasi yang diperlukan waktu dari tahap pendahuluan sampai dengan proses penyelesaian. Pernyataan bebas benturan kepentingan untuk menghindari konflik kepentingan yang kan objektivitas atau profesional. Yang selanjutnya adalah ini adalah pernyataan independensi dan kerahasiaan akuntan keuangan. Jadi dalam artian tidak boleh mengungkapkan informasi pada atau tanpa undang secara spesifik audit, kecuali jika memang makanya karena kewajiban hukum profesional. Dengan lebih sekalian nanti saya akan kasih gambaran dari proses tahap ini, tahap komunikasi dengan auditor dulu sampai ke 7 pernyataan independensi.
ini sebagai gambaran untuk komunikasi dengan antara auditor pengganti dengan auditor. Jadi akuntan rugi membuat rangkaian BPR Polinjaya 15 merupakan teman pertama PT BPR Polinjaya diaudit oleh KAP Rugi. Ini ada cukup. Tapi ya, alangkah baiknya apabila ada keterangan-keterangan yang lanjut seperti yang telah dipaparkan dalam teori. Disiapkan oleh junior auditor, diperiksa oleh senior, disetujui oleh rekan. Selanjutnya adalah prosedur ketiga, wasit penerimaan rangkaian. Ini juga junior auditor juga dan ini adalah periode audit yang tahun lalu keadaan kerja dilakukan dimulai dari awal itu aku sebagai junior auditor di checklist uang diterima dan risiko dan penilaian seperti kedua tadi ada dalam adalah prosedur yang selanjutnya adalah susunan tim, dan di sini yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya berisi tentang jabatan, nama lengkap, inisial, tanda tangan, para. Di sini ada partner, supervisor, ketua tim, anggota. Di sini ada inisial yang berguna untuk pekerjaan KKP. Jadi agar tidak terlalu banyak kolom yang ditulis oleh karakter inisialnya seperti ini. Karena dan selanjutnya adalah jadwal sampai ke prosedur dan administrasi dan apa dan disiapkan atau dikerjakan sampai bulan ke persiapan dalam 2 minggu, tahap perencanaan audit 2 minggu, 1 bulan, tahap pelaksanaan pada bulan kedua, minggu terakhir, 2 minggu terakhir, tahap penyelesaian pada awal bulan ketiga. Prosedur selanjutnya adalah pendataan kesyukuran yang melakukan sebelumnya. Ini auditor rupiah ini dengan Polinjaya dan Polinjaya mereka tidak mendapat pernyataan jelas betulan dan atau kerahasiaan karena pada tahun 2019 merupakan tahun pertama Polinjaya audit oleh KPR. Siapkan untuk audit juga oleh senior juga oleh partner. Selanjutnya ada pemeriksaan referensi. Ini auditor rupiah ini menguraikan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan terjadi suatu benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi kami maupun kemudian kerahasiaan keuangan yang dilakukan oleh pihak kami, maka BPR Polinjaya berhak untuk mengakhiri penunjukan kami sebagai auditor independen, yaitu sejak terjadinya benturan kepentingan dan kebocoran tersebut. Kita ditangani oleh manajemen, auditor, sampai jumpa auditor. Ke tahap selanjutnya yakni tahap perencanaan yang berisi atau menguraikan tentang tujuan, pengertian prosedur audit yang akan dilakukan. Di sini putar begini daripada yang umumnya. Ini adalah pemahaman pembedaan internal yang berisi tentang integritas, komitmen terhadap kompetensi dan seterusnya. Di sini disediakan level checklist yang diisi akuntan publik dan disesuaikan dengan kondisi klien dalam hal ini BPR. Selanjutnya ada kuesioner operasional yang di sini ada checklist tentang penilaian tentang SDM sesuai dengan pemahaman sekalian dan risiko. Dan di dalamnya akan menguraikan tentang analisa tren dan common size dan laporan laba rugi dan neraca. Jika yang dibutuhkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan dalam persentase total akibat dengan mempelajari laporan ini dan membandingkan dengan rata industri
sebagai perusahaan akan dapat diketahui apakah investasi kita dapat suatu akibat melebihi batas yang berlaku atau kita dapat over investment atau terlalu selanjutnya adalah menghitung pada dampak pada diketahui maka itu adalah aplikasi yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya dapat mengakibatkan perubahan orang yang melakukan kebijakan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah prediksi keputusan apakah perusahaan layak atau maksudnya terus hidup dan tidak dinyatakan yang akan datang. Baik, contohnya akan saya paparkan sebagai berikut. Baik, ini contoh dari pengalaman pendapatnya PT BPR Jaya Berdasarkan dari masalah perencanaan dan pelaksanaan audit secara efektif, efisien, dan juga sebagainya. Informasi yang harus diperoleh, rasio keuangan, dan sebagainya. Teknik audit, ini penambahan tugas kerja bukan auditor tahun sebelumnya, melakukan ulang observasi, mempelajari peraturan, mengerjakan perundang undangan, verifikasi, penilaian, prosedur analitik, RKAP, dan lain sebagainya. Ini prosedur-prosedurnya dilakukan senior, supervisor, dan sebagainya. Ini industri kondisi penting yang berdampak terhadap bisnis klien, dan diakhiri dengan kesimpulan. Ini disiapkan oleh junior auditor, diperiksa oleh supervisor, disetujui oleh selanjutnya yang pemahaman, pendirektoran, dan sebagainya. Checklist, lembar checklist berkaitan dengan integritas. Ada checklist ya, tidak apabila perusahaan melakukan prosedur-prosedur yang tertera sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Catatan apabila diperlukan. Sini ada integritas, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisioner. Ini kuesioner tentang penilaian korporat perusahaan, organisasi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Sini juga ada poin-poin manajemen letter, kondisi yang dilaporkan hasil dari penilaian kuesioner korporat di atas. Selanjutnya ada beberapa. Ini ada tentang penilaian, pemahaman yang dimaksud, dan setiap ini diakhiri dengan kesimpulan dan poin-poin manajemen letter atau kondisi yang akan dilakukan. Terus yang selanjutnya adalah kuesioner nasional. Di sini ada penilaian tentang SDM, sekretariat, ini lembar checklist yang termasuk pilihan ya, ada atau tentang anggaran, keuangan dan akuntansi, dan sampai di akhir dan kesimpulan dan poin untuk dan panggil. Nah, ini adalah publik dan klien dalam ini dan kulit. Selanjutnya bisa tren komisaris laporan keuangan laporan bagi. Sini ada persentase naik turun
akses. Ini laba-laba Ruli. Ini raca. Grafiknya peningkatan permanen secara komparatif dari sekarang dan sebelumnya dapat sengaja tes ini adalah akan coba ini diambil 5% dari laba bersih yang diterima dari awal dari DPR Polidaya ini 119 pada bayarannya tiap waktunya diambil 5% dari kas, utang usaha, jadi bayar muka dan lain sebagainya. Selanjutnya kemudian ini tingkat kesehatannya, anak usaha rasio lancar, jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan benar-benar, dan kesimpulan. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah ini kan jadi itu penjelasan dari laba saja. Dalam videonya ada dari ambil data sama pada poin yang kali sepakati. Yang selanjutnya ini ada skor hitungan apakah perusahaan ini going concern atau terus hidup, apakah valid. Ini perhitungannya dan diakhiri dengan kesimpulan. Di sini katakan bahwa jet score diperoleh angka 7,9 yang berarti lebih dari 240 sehingga dapat dikatakan bahwa diindikasi tidak wajib. Ini asumsi diambil dari seorang praktisi dari ahli farmasi juga dapat di PR Polidaya ini definisi akan terus hidup tidak baik dalam masa yang relatif pendek. Baik, masuk ke tahap perencanaan selanjutnya. Dari tahap perencanaan ini yakni rencana audit yang di dalamnya menjelaskan tentang tahapan yang digunakan, laporan hasil audit, jadwal pelaksanaan audit, susun nanti beserta laporan perkembangan pekerjaan. Untuk contoh konkretnya nanti kasih kan sekaligus dengan selanjutnya adalah program audit merupakan program prosedur audit yang akan diatur dengan tujuan supaya meningkatkan koordinasi dan integrasi semua perusahaan. Nah, program audit ini antara prosedur yang juga tidak audit. Baik, baik, ini contoh dari angkutan kepribadian ini terhadap kalian politik. Sini ada daftar isi, latar belakang, data objek kemudian seperti kurang lebih sama seperti yang ada pada survei pendahuluan. Ekuitas, kegiatan usaha, susunan komisaris yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan audit, rencana kerja audit, tahapan, teknik audit, hasil audit, jadwal pelaksanaan audit. Kurang lebih adalah rekapan dari proses-proses sebelumnya. Kita lihat standar pedoman audit, kan resiko, ini hampir sama dengan sebenarnya awal dari paham dan ini adalah kebijakan
audit, tahap teknik, tahap persiapan, tahap perencanaan, seperti yang prosedur yang kita uraikan tadi, kita bahas sebelumnya. Pelaksanaan audit, PKOT, LC, pengujian sertifikasi, observasi fisik, konfirmasi. Tahap penyelesaian audit, audit, hasil audit, audit settingan, untuk menentukan langkah-langkah dalam kandungan bagaimana cara angkutan publik media yang ada industri klien, siapa dilakukan keterangan negara, angka dan keterangan dan apa yang pemeriksaan sampai terakhir membeli biaya, perusahaan administrasi administratif, ketentuan yang berlaku, dan sampai di sini. Jadi di sini digunakan sebagai pedoman atas apa yang harus dilakukan pada pemeriksaan dokumen yang ada ini BPR Polri Jaya. Baik, untuk prosedur SPM atau sistem pengendalian manajemen selanjutnya, yakni tahap ketiga dan tahap audit yang prosedur audit dari awal sampai Allah saya paparkan pada kesempatan selanjutnya. Sekian bisa saya paparkan. Maaf atas banyak mohon kritik dan sarannya. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.